Selama kita disiplin, maka kita akan aman datang ke TPS. Ya, disiplin, memakai masker, mencuci tangan, dan juga kemudian langsung pulang ke rumah setelah menunaikan hak konstitusional atau hak pilih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pemimpin yang bisa membawa Pacitan lebih baik, bisa kemudian mengubah nasib masyarakat Pacitan. Saya kira itu. Halo Sobat Pemilih di seluruh wilayah Pacitan dan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kembali lagi KPU hari ini hadir di podcast Bilik Demokrasi KPU Kabupaten Pacitan. Hari ini spesial, kami kedatangan tamu yang sangat spesial pula. Kita import dari Jakarta. Selamat datang di Pacitan, Bang Ilham Saputra. Baik, ya. Terima kasih Bu Ketua. Iya, biasanya Sobat Pemilih ini lihatnya di TV. Sekarang bisa lihat di layar podcast KPU Pacitan, begitu. Selamat datang di Pacitan. Terima kasih Bu Bang Ketua. Ilham. Ya. Jadi bagaimana kesannya setelah datang di Pacitan? Ya, saya suka ya karena bersih udaranya, kemudian pemandangannya baik, pemandangannya bagus, dan juga alhamdulillah menjelang pilkada ini kondisinya masih baik, adem ayem, alhamdulillah. Ya. Sobat Pemilih, tentu kita sedang menunggu-nunggu 9 Desember 2020, tinggal 3 hari lagi. Dan saat ini KPU Pacitan sudah mempersiapkan segala hal, sudah hampir 90%. Kita tinggal menunggu hari H pemilihan, dan saat ini Bang Ilham datang ke Pacitan untuk melakukan kegiatan monitoring untuk persiapan pemilihan di Pacitan. Bang Ilham, jadi 3 hari lagi kita coblosan. Dan tentu kondisi pandemik saat ini masih belum selesai. Betul. Iya, bisa diyakinkan kembali kepada Sobat Pemilih yang ada di Pacitan nanti untuk tidak khawatir datang ke TPS walaupun saat ini sedang kondisi pandemik masih berlangsung. Baik, terima kasih Bu Ketua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di podcastnya KPU Pacitan. Terkait dengan soal pandemik tadi, Bapak Ibu sekalian di wilayah Pacitan dan sekitarnya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa KPU terkait dengan penyelenggaraan tahapan pilkada di masa pandemik seperti ini, kita sudah berkoordinasi dengan para pihak, ya, terutama dengan Satgas Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19. Tentu kita sudah berkoordinasi secara maksimal bagaimana sebetulnya kita melaksanakan pilkada di masa pandemi seperti ini. Jadi KPU sudah mengeluarkan regulasi di PKPU 6 tahun 2020, PKPU 10 tahun 2020, kemudian juga PKPU 13 tahun 2020 yang mengatur bagaimana tahapan itu diselenggarakan di masa pandemik. Ya, kami secara internal juga dalam setiap penyelenggaraan kami secara internal di dalam setiap penyelenggaraan juga memastikan protokol COVID-19 ini berjalan dengan baik. Ya, misalnya kita dalam melakukan BIMTEK dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, juga KPU Kabupaten Kota dengan PPK PPS, itu memastikan bahwa ada jarak yang dijaga, menggunakan masker, kemudian juga kalau perlu menggunakan face shield, kita menyiapkan alat cuci tangan dan sebagainya. Nah, ini juga kita lakukan dalam pemungutan penghitungan suara di TPS. Nanti Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian akan diberikan formulir C pemberitahuan. Nah, di situ dalam formulir C pemberitahuan itu juga ada pemberitahuan tentang harus menggunakan masker. Kemudian seluruh pemilih kalau bisa membawa alat tulis sendiri-sendiri. Kenapa sih harus bawa alat tulis sendiri, Pak? Untuk menghindari paparan COVID. Nah, semuanya ini sudah kita kondisikan sedemikian rupa. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanti akan dipastikan jam berapa Bapak Ibu sekalian datang ke TPS. Jadi tidak bisa suka-suka seperti dulu-dulu ya. Jam 10 datang beramai-ramai dan juga bisa jam 11 dan lain sebagainya.
Nah, kita mulai jam 7 sampai jam 13. Nah, nanti sebagian dari Bapak Ibu sekalian dan adik-adik akan diberikan jam kedatangan di TPS. Mungkin nanti jam 7 ketika dibuka sampai jam 8, itu nomor 1 sampai nomor 50 di DPT-nya untuk datang ke TPS. Nanti jam 8 sampai jam 9, setelah yang bersangkutan selesai, yang dari 1 sampai 50 selesai, kita suruh pulang ya, karena tidak boleh berkerumun. Setelah Bapak Ibu sekalian menunaikan hak konstitusional Bapak Ibu sekalian, itu tidak boleh berkerumun di TPS. Nah, setelah itu kemudian datang lagi yang berikutnya, begitu terus menerus. Nah, jangan lupa nanti dalam antri untuk masuk ke TPS itu menjaga jarak minimal 1 meter ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian akan diukur suhu tubuhnya. Kenapa? Ini bagian dari untuk mendeteksi apakah kemudian ada gejala-gejala COVID di para pemilih ini. Jadi jangan khawatir ya, kalau sehat dan kondisi baik datang saja, nanti dicek, tidak akan dilakukan tindakan apapun. Tetapi untuk menghindari, mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan, yang suhunya nanti mencapai 37,3 derajat Celcius atau lebih, maka kita akan siapkan bilik khusus. Ada perlakuan khusus untuk mereka. Ya, nanti akan diberikan sarung tangan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu atau adik-adik yang suhunya tidak mencapai suhu maksimal tadi akan tetap diperlakukan untuk masuk ke TPS normal. Nah, sebelum masuk ke TPS normal, jangan lupa menyiapkan tadi formulir C pemberitahuan dan juga KTP elektronik untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian benar adalah orang yang sesuai dengan C pemberitahuan tadi. Dan juga nanti akan dicek di data DPT yang ada di KPPS. Ya, setelah itu nanti Bapak Ibu akan dipersilakan duduk dengan physical distancing atau jaga jarak satu sama lain antar pemilih. Nanti dipanggil. Ya, tetapi sebelum masuk ke TPS jangan lupa cuci tangan. Karena kita siapkan alat cuci tangan di pintu masuk dan juga di pintu keluar. Nanti dipanggil, diberikan surat suara, kemudian Bapak Ibu akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Sarung tangan plastik. Ya, kemudian kita akan himbau Bapak Ibu sekalian tidak berinteraksi secara langsung dalam ketemu dengan masyarakat satu TPS. Hindari komunikasi langsung atau kontak langsung, hindari. Nah, kita berikan sarung tangan, kemudian surat suara, Bapak Ibu akan mencoblos ya sesuai dengan pilihan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti dimasukkan, setelah selesai dimasukkan surat suaranya setelah dilipat ke dalam kotak suara. Nah, setelah disebut kotak suara, Bapak Ibu sebelum keluar akan kemudian diminta melepaskan sarung tangannya. Sudah kita siapkan tempat pembuangannya. Dan kemudian nanti akan diteteskan tinta sebagai tanda bahwa Bapak Ibu dan adik-adik sudah memilih. Nah, setelah itu keluar sebelum kemudian meninggalkan tempat, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, jadi kemudian petugas KPPS kami yang akan melayani Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, ini juga sudah diperiksa kesehatannya. Ya, sudah dicek apakah yang bersangkutan ada indikasi terkena COVID atau tidak. Karena jika ada terkena indikasi, maka itu bisa kita ganti. Nah, jadi sudah kesehatannya kita pastikan terjaga. Kemudian mereka juga akan menggunakan sarung tangan karet, latex, menggunakan masker, menggunakan juga face shield. Ya, jadi seluruh prosesnya itu nanti kita harus disiplin dengan protokol tersebut. Jangan marah kalau diatur oleh petugas kami. Ya. Nah, jadi sekali lagi seluruh proses ketika Bapak Ibu datang ke TPS sudah diatur sesuai protokol, tinggal bagaimana kita disiplin dalam menjalankan protokol tersebut. Demikian. Cukup lengkap ya sobat pemilih semuanya. Jadi itu harus diperhatikan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Terus ini yang menjadi banyak pertanyaan dari sobat pemilih nih yang datang ke KPU. Itu terkait dengan pemilih yang sedang isolasi atau pemilih yang sakit di rumah. Mungkin bisa dijelaskan Bang Ilham terkait dengan hal itu. Insya Allah kita akan melayani pemilih yang sedang isolasi atau sedang sakit di rumah. Nah, terkait dengan yang isolasi di rumah, tentu kita harus lihat dulu bagaimana kemudian kondisi yang bersangkutan di rumah. Apakah masih memungkinkan untuk kita layani atau tidak.
Tetapi kalau masih memungkinkan, maka kita akan menyiapkan segala sesuatunya. Misalnya ada baju hazmat yang kita siapkan untuk petugas KPPS kami, ya. Dan itu bukan orang yang sakit sudah parah gitu ya, tetapi orang-orang yang kemudian isolasi misalnya saja. Jadi jangan salah sangka nih Bapak Ibu sekalian, seakan-akan beredar bahwa kami memaksakan hak konstitusional masyarakat masuk rumah sakit, orang yang sudah pakai ventilator dan sebagainya sudah sakit parah. Tidak seperti itu. Karena kami juga tetap akan berkoordinasi dengan gugus tugas di daerah masing-masing. Pacitan nanti akan berkoordinasi dengan gugus tugas di Pacitan untuk memastikan bagaimana apakah memungkinkan kami datang ke orang-orang yang sakit. Tetapi orang yang sakit yang tidak masuk ke TPS di luar non COVID itu pasti akan kita layani, tetapi melihat kesediaan surat suara. Kemudian akan dilayani sekitar jam 12, ya 1 jam sebelum TPS ditutup. Nah jadi kita sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sobat podcast KPU Pacitan, sobat pemilih yang saya hormati, kita tidak ada memaksakan untuk kemudian orang yang sakit melaksanakan haknya, tidak. Tetapi dalam rangka memastikan hak konstitusional masyarakat ini terpenuhi, maka kami jalankan ikhtiar-ikhtiar yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Siap. Jadi itu sobat pemilih nanti yang akan dilakukan oleh KPU Pacitan juga terkait dengan yang isolasi mandiri atau yang karantina atau yang sedang sakit. Nah, yang terakhir nih Bang Ilham, Pacitan ini termasuk daerah yang tingkat partisipasinya rendah di Jawa Timur, karena memang di sini terutama banyaknya perantauan. Itu. Jadi mungkin bisa diberikan motivasi nih sobat pemilih semuanya untuk nanti datang ke TPS 9 Desember 2020. Pertama tadi saya sudah sampaikan, insya Allah TPS-nya resik. Insya Allah TPS-nya kita pastikan selama kita disiplin, maka kita akan aman datang ke TPS, ya. Disiplin, memakai masker, mencuci tangan, dan juga kemudian langsung pulang ke rumah setelah menunaikan hak konstitusional atau hak pilih Bapak Ibu sekalian. Kedua, Bapak Ibu sekalian, pemimpin yang kita pilih ini akan kemudian berkontribusi terhadap hidup kita, terhadap nasib daerah kita, ya. Karena kalau kita salah pilih atau kita malah tidak memilih, kebijakan-kebijakan yang diambil jika nanti merugikan kita, itu sangat tidak nyaman buat kita semua. Oleh karenanya saya ingatkan, sebelum memilih, Bapak Ibu harus memastikan track record para calon. Ya, baca visi misinya. Jadi pemilih yang rasional, pemilih yang memilih bukan karena faktor-faktor lain, tapi faktor dari si calon pemimpin yang akan kita pilih. Apakah visi misinya sesuai dengan Bapak Ibu sekalian? Track recordnya seperti apa? Ya, atau track record itu rekaman perjalanan hidupnya, gitu ya. Nah, itu penting. Nah, sekali lagi saya ingatkan, mari kita menunaikan hak konstitusional kita, datang ke TPS, kemudian memastikan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang bisa membawa Pacitan lebih baik, bisa kemudian mengubah nasib masyarakat Pacitan. Saya kira itu. Iya. Terima kasih banyak Bang Ilham sudah berkenan hadir di Pacitan. Semoga sukses selalu, sehat, bahagia. Ya. Amin. Sobat pemilih, sekali lagi Rabu Wage 9 Desember 2020 datang ke TPS, gunakan hak pilih kamu, hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya untuk Pacitan ke arah yang lebih maju lagi, lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Terima kasih Pilbu Pacitan, Bungah Gumregah. Saya Sulistiorini, selamat siang. Marilah semua bersama-sama gunakan hak suara. Yo
Kalian boleh berbeda, tujuan kita sama.